Tayangan perdana 36 TV, Kepala SMA Negeri 36 Jakarta menyebut semakin semangat melayani dengan hati di era IT Minded. Bekerja sama dengan Alimbas TV, media televisi streaming yang didedikasikan untuk merdeka mencerahkan bangsa, SMA Negeri 36 Jakarta meluncurkan 36 TV sebagai media informasi dan komunikasi publik yang mencerahkan di jagat maya. 36 TV kini masih terus berbenah diri, mulai dari pemenuhan sarana dan prasarana hingga mengintegrasikan media televisi streaming ini sebagai media pembelajaran ekstrakurikuler para pelajar SMA Negeri 36 Jakarta. Melalui News and Broadcast Club 36 TV, hingga para pelajar di sekolah ini memiliki kesempatan untuk learning by doing sebagai kru media TV streaming dengan mengoptimalkan HP masing-masing milik para pelajar SMA Negeri 36, mulai dari menjadi presenter, reporter, editor, juru kamera hingga produser program 36 TV. Netizen, TV streaming sekolah yang baru-baru ini berhasil menghantarkan 145 siswanya ke sejumlah perguruan tinggi negeri ini, kini mulai menyiarkan tayangan perdananya, Bincang Ringan 36 TV. Dalam Bincang Ringan tersebut, Kepala SMA Negeri 36, Bapak Dr. Andes Muhammad Endang Supardi, MPD MSI menyebut, di era IT Minded ini, guru-guru SMA Negeri 36 Jakarta justru semakin semangat untuk melayani dengan hati. Berikut tayangan selengkapnya. Keluarga besar SMA Negeri 36 Jakarta, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam SMA 36 TV milik kita semua. Kita sekarang bersama dengan Bapak Kepala Sekolah yang sudah tidak asing, Pak Endang. Kita akan berbincang-bincang soal belajar di masa pandemi, yang alhamdulillah keluarga besar kita sangat bersyukur karena pada tahun ajaran ini ada 145 siswa SMA Negeri 36 Jakarta yang berhasil duduk di perguruan tinggi negeri. Dan kepada anak-anak siswa SMA Negeri 36, kami ucapkan selamat atas keberhasilannya duduk di perguruan tinggi negeri. Baik, kita akan menjumpai Pandang. Pandang, apa kabar ini? Baik, Pak Hadi. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat ini. Berhasil mengantarkan 145 orang siswa kita duduk di perguruan tinggi negeri. Selamat, Pandang. Terima kasih, Pak Hadi. Ya. Gimana ceritanya bisa menghantarkan 145 orang anak-anak itu akhirnya berhasil duduk di perguruan tinggi negeri, padahal ini belajarnya di masa pandemi yang cukup menegangkan. Iya, pada prinsip saya selaku pimpinan di SMA Negeri 36 Jakarta, kita melayani dengan hati dan setiap ada masalah harus diselesaikan sampai nol. Kita punya moto Execution Zero Problem, yaitu EZP. Terus yang berikutnya lagi, bagaimana saya bisa membawa seluruh SDM yang ada di SMA Negeri 36 Jakarta, termasuk gurunya, orang tua, begitu juga anak-anaknya bisa merasakan nyaman untuk belajar. Nah, dengan nyamannya untuk belajar ini, saya punya keyakinan bahwa suatu saat akan ada peningkatan mutu, peningkatan kuantitas, terutama anak-anak yang diterima di PTN. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID 2019, tapi kita berbagai upaya sudah kita lakukan, seperti itu. Oke, dari 145 orang itu, kira-kira kalau dari disiplin ilmu mereka, mana lebih banyak dunia eksak atau ilmu-ilmu sosial, Pak?
Iya, kebetulan itu ada 8 kelas, 288. IPA IPS sama saja berimbang yang diterima di perguruan tinggi negeri, tapi yang pasti beragam. Memang ada yang di Pulau Jawa, mungkin juga ada yang di luar Jawa. Di ITB, di UI juga ada, di UNJ juga banyak. Kurang lebih sekitar ya 55% lah anak lulusan kelas 12 ini diterima di PTN. Itu sudah berbagai upaya kita lakukan, dan saya juga tidak merasa bahwa itu adalah hasil kerja keras guru saja, tidak. Itu semua kerjasama antara guru, orang tua, manajemen, komite, dan mungkin juga OTK, ditambah dengan bimbel. Karena orang tua siswa di SMA 36 Jakarta tuh dia punya kekuatan ekonomi yang sehingga mereka kalau merasa kurang, mereka akan anaknya akan dimasukkan bimbel. Begitu juga ada bimbel di sekolah yang semuanya adalah berkat kekuatan ekonomi orang tua, seperti itu Pak Hadi. Oke, jadi ada support yang luar biasa kerjasama, dari para ya orang kerjasama tua kolaborasi siswa, semuanya gitu. Jadi saya tidak merasa bahwa itu adalah hasil semuanya saya atau hasil semuanya guru. Semua berkolaborasi, apalagi kan era konsep kolaborasi di era sekarang ini memang harus digulirkan. Begitu juga anak-anak, mereka belajar ya kalau hanya mengandalkan guru secara virtual atau secara PJJ, saya pikir kurang. Di mana-mana mereka sekarang ini merasa kurang untuk belajar PJJ, makanya mereka bisa menambah di luar, baik secara virtual atau juga mereka secara offline, bergantung izinnya dari orang tua, seperti itu Pak Hadi. Oke, ini cerita soal guru ini. Jadi tanpa guru kan tidak mungkin ini anak-anak ini bisa berproses sedemikian rupa sehingga bisa meraih sukses lulus dari SMA 36 Jakarta. Selama ini kan belajar kita kan offline, tiba-tiba kita prihatin, semua akhirnya siap tidak siap harus virtual, belajar secara virtual, pembelajaran dilakukan secara online. Ini guru-gurunya menurut pantauan Bapak seperti bagaimana ini? Apakah malah jadi ikut stres atau justru happy-happy saja gitu? Iya, kalau stres juga enggak, kalau happy-happy juga enggak. Yang pasti di awal 2019, di awal 2020 bulan Maret, awalnya memang guru-guru agak kaget dengan kondisi yang ada, dikira pandemi ini sebentar. Ternyata sampai sekarang pandemi kan terus, meskipun sekarang sudah istilahnya apa ya, COVID itu sudah melandai, sudah ke tahap 3 sehingga ada beberapa sekolah yang memang sudah PTM 1 dan akan PTM 2. Kegalauan mungkin guru-guru atau juga hal yang terkait dengan IT ini, dengan model pembelajaran yang memang dituntut harus IT minded. Guru-guru memang mereka mau belajar, dan saya juga mungkin mendatangkan beberapa narasumber supaya anak-anak bisa terlayani dengan baik. Tapi yang jelas saya menekankan kepada guru-guru semua bahwa mereka harus melayani dengan hati, karena kalau melayani dengan hati semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Apalagi guru bisa memberikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Moto saya adalah kebaikan itu adalah bahasa yang membuat orang itu bisa melihat meskipun buta, dan bahasa bisa menciptakan orang itu bisa mendengar meskipun dia itu tuli. Terkait dengan PJJ, persiapan guru-guru memang kita siapkan gak ada henti-hentinya sambil merujuk kepada juknis-juknis yang sudah disarankan atau juga yang sudah ada dari kementerian, dari Pemda maupun dari Dinas Pendidikan. Kita tidak melaksanakan, tapi bagaimana bisa mensosialisasikan program atau konten yang memang harus sampai ke anak-anak pembelajaran itu. Di awal memang kita agak rumit karena guru harus dibiasakan dengan hal yang sifatnya baru. Jadi habit-habit baru itu memang perlu disampaikan. Kebiasaan habit baru itu kalau diajarkan atau disampaikan mungkin merupakan sebuah penyiksaan, tapi akhirnya tidak juga. Mereka bisa membawakan dirinya untuk memberikan konten-konten bahan ajar atau istilah instruksional kepada anak-anak. Kesininya lancar, alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa, apalagi terkait dengan katakanlah handphone atau laptop, semua bisa diatasi atas bantuan komite dan OTK orang tua. Kita maunya semua belajar, jangan sampai ada yang tidak belajar gara-gara tidak punya handphone dan seterusnya. Itu saja Pak Hadi. Oke, ini terakhir nih Pak. Silahkan Pak Hadi. Kira-kira apa target dan harapan Bapak di tahun ajaran baru sekarang ini setelah berhasil di tahun ini? Kira-kira seperti apa baik harapan kepada para guru, para siswa dan juga orang tua murid? Silakan Pak. Ya,
Sebagai pemimpin pendidikan, saya tidak akan puas dengan apa yang sudah diraih. Jadi dengan sukses 145 anak ini adalah sukses perantara, nanti ke depannya harus meningkat lagi dari 145 anak yang diterima di PTN. Jadi terus bagaimana saya bisa mengendorse, memotivasi dan menggiring guru-guru supaya mereka bisa lebih meningkat lagi kualitas pembelajarannya. Karena yang disebut dengan kurikulum Pak Hadi adalah proses pembelajaran di mana anak ketemu dengan guru-gurunya dan sarana di dalam kelas maupun di luar kelas itu adalah kurikulum yang sebenar-benarnya. Itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Endang. Selamat bertugas, selamat menorehkan prestasi-prestasi baru di SMA Negeri 36 Jakarta ini. Terima kasih Pak Ade. Ya, netizen khususnya keluarga besar SMA Negeri 36 Jakarta. Demikian bincang-bincang kita tadi dengan kepala sekolah kita yang luar biasa. Nantikan informasi menarik lainnya, perkembangan sekolah kita hanya di SMA 36 TV Streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, Anda telah menyaksikan tayangan perdana 36 TV. Nantikan tayangan-tayangan mencerahkan menarik lainnya. Hanya di 36 TV, media TV streaming milik kita semua. Sampai jumpa.